Jumpa lagi bersama saya Pengalaman Laia di channel Belajar Hukum Official. Nah, seperti biasanya, pada video kali ini kami mencoba menanggapi pertanyaan teman-teman yang disampaikan kepada kami melalui komentar-komentar di channel di YouTube kami. Namun perlu kami sampaikan kepada teman-teman bahwa tidak semua komentar teman-teman itu dapat kami tanggapi, karena mengingat banyak komentar-komentar dari teman-teman itu informasinya kurang lengkap atau kronologinya kurang lengkap dan atau permasalahannya kurang jelas. Nah, oleh karena itu, jika teman-teman ingin mau menyampaikan pertanyaan kepada kami melalui komentar-komentar di channel YouTube kami, kalau bisa disampaikan dengan informasi yang jelas, disampaikan dengan kronologi yang lengkap, dan permasalahan yang jelas seperti apa dan bagaimana. Jadi oke, langsung saja kita untuk menanggapi pertanyaan yang pertama, yaitu pertanyaan dari Asda Hasian Pangaribuan dari Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara. Pertanyaannya begini, biar kami bacakan kepada teman-teman. Saya ingin bertanya tentang LKPJ pemerintah desa kepada BPD. Apakah BPD wajib menandatangani LKPJ maupun SPJ kepala desa apabila ada terjadi temuan pada saat kami melakukan pengawasan di lapangan saat pembangunan irigasi desa, baik masalah ketapang ataupun yang lain-lain? Mohon izin pencerahannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Asda Hasian Pangaribuan. Nah, jadi begini, teman-teman harus pahami terlebih dahulu bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Karena hal itu telah diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan apa saja ya yang diawasi oleh BPD terhadap kinerja kepala desa. Nah, kalau kita lihat di dalam pasal 46 Permendagri nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Nah, di situ jelas diatur bahwa ada 3 poin. BPD dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa dengan melalui yang pertama, perencanaan kegiatan pemerintah desa, yang kedua, melalui pelaksanaan kegiatan, dan yang ketiga, melalui pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Jadi ketiga poin ini BPD bisa melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, yaitu baik dalam perencanaan kegiatan maupun dalam pelaksanaan kegiatan dan atau juga di dalam pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Jadi itu dulu teman-teman harus pahami. Nah, kemudian bentuk pengawasan BPD ya dalam hal kinerja kepala desa itu dilakukan dengan 2 hal, yaitu yang pertama pengawasan dalam bentuk monitoring dan yang kedua pengawasan dalam bentuk evaluasi. Nah, jika misalnya dalam pelaksanaan pengawasan dalam bentuk monitoring yang dilakukan oleh teman-teman BPD misalnya telah menemukan fakta-fakta di lapangan atau kecurigaan-kecurigaan di lapangan yang mungkin terindikasi terjadinya tindak pidana korupsi atau penyelewengan anggaran, maka teman-teman BPD dapat meminta klarifikasi atau pertanggungjawaban kepada kepala desa. Tapi jika misalnya kepala desa tidak mau mengklarifikasi dan atau tidak mau memberikan atau tidak mau mempertanggungjawabkan temuan teman-teman tersebut di lapangan, maka menjadi catatan teman-teman BPD untuk menjadi bahan laporan untuk disampaikan kepada bupati atau wali kota. Dan bila perlu, ya jika teman-teman meyakini bahwa temuan di lapangan itu terindikasi korupsi dan memiliki bukti-bukti yang kuat, maka teman-teman BPD bisa melaporkan kepada Inspektorat Kabupaten atau bisa langsung melaporkan kepada pihak penegak hukum agar temuan teman-teman itu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Jadi saya kira itu ya tanggapan kami atas pertanyaan dari Asda Hasian Pangaribuan dari Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara. Jadi semoga tanggapan dari kami ini
dapat diterima ya, dan semoga dapat menjawab pertanyaan dari Asda Hasyan Pangaribuan. Oke, lanjut pada pertanyaan berikutnya dari Susanto Santo. Pertanyaannya begini, biar kami bacakan. Bertanya Bang, dalam hal kades mengangkat seseorang menjadi kadus usia lebih 60 tahun tanpa tes, dan mengangkat staf menjadi kasih usia lebih 42 tahun tanpa tes juga. Apakah kades bisa digugat di PT UN? Dan atau kades tersebut bisa dituntut untuk diberhentikan karena sudah melakukan maladministrasi? Mohon pencerahannya, terima kasih. Baik, terima kasih ya atas pertanyaannya. Jadi begini, mengenai mekanisme pengangkatan perangkat desa itu jelas sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan, yaitu diatur di dalam pasal 4 Permendagri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Nah, di mana di situ diatur ya, biar saya bacakan kepada teman-teman biar lebih jelas, bahwa pengangkatan perangkat desa itu dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut. Yang pertama, kepala desa dapat membentuk tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan minimal seorang anggota. Yang kedua, kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa yang dilakukan oleh tim. Yang ketiga, pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa dilaksanakan paling lama 2 bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan. Yang ketiga, hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa sekurang-kurangnya 2 orang calon dikonsultasikan oleh kepala desa kepada camat. Yang keempat, camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa selambat-lambatnya 7 hari kerja. Yang kelima, rekomendasi yang diberikan camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan. Yang keenam, dalam hal camat memberikan persetujuan, kepala desa menerbitkan menerbitkan keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa. Dan yang ketujuh, dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat desa. Jadi artinya pengangkatan kepala dusun yang dilakukan oleh kepala desa yang usianya sudah lebih dari 60 tahun tanpa tes, maka jelas telah melanggar ketentuan mekanisme pengangkatan terhadap perangkat desa. Nah, kemudian pengangkatan perangkat desa juga yang usianya lebih daripada 60 tahun, maka tentu juga itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena usia calon perangkat desa itu telah diatur di dalam ketentuan peraturan undangan, yaitu minimal 20 tahun dan maksimal itu 42 tahun. Nah, kemudian apakah pengangkatan kepala seksi atau kasih yang diambil dari staf desa yang telah berusia lebih dari 42 tahun tanpa tes juga merupakan suatu perbuatan melanggar hukum karena usia yang bersangkutan sudah lebih daripada 42 tahun dan kemudian pengangkatannya juga dilakukan tanpa melalui proses atau mekanisme pengangkatan perangkat desa sebagaimana telah diatur di dalam pasal 4 Permendagri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan perangkat desa yang saya bacakan barusan tadi. Jadi oleh sebab itu, teman-teman boleh mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan surat keputusan yang diterbitkan oleh kepala desa. Nah, kemudian apakah kepala desa tersebut bisa dituntut secara hukum ya untuk diberhentikan karena sudah melakukan maladministrasi? Nah, hal tersebut biarlah atasan kepala desa yang bertindak seperti camat atau bupati untuk memberikan sanksi-sanksi kepada kepala desa karena telah melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Nanti jika teman-teman bisa dimenangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka tentu kepala desa akan diberikan catatan-catatan atau bisa saja diberikan sanksi administratif ya
dari atasannya, baik dari camat maupun dari bupati atau wali kota. Jadi saya kira itu ya penjelasan singkat kami dari pertanyaan dari Susanto Santo. Semoga penjelasan kami ini dapat diterima ya, dan juga semoga dapat menjawab pertanyaan dari teman-teman. Jadi saya kira sudah cukup ya untuk video kali ini, akan kita lanjutkan pada video-video berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video berikutnya. Markus, mari kita kupas.